Did you know how we spend our communication time? Menurut Ferguson dalam bukunya edisi kedua yang berjudul Communication Skill, ternyata dalam keseharian kita menghabiskan sebanyak 45% waktu kita untuk mendengarkan, 30% berbicara, 16% membaca, dan 9% untuk menulis. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kuliah Bahasa. Mari belajar bahasa bersama saya Sri Arianti Sabiku. Kali ini saya tidak akan membahas terkait pembelajaran bahasa pada khususnya, tapi pada episode pertama di video berseri ini, kita akan membahas topik yang lebih luas lagi, namun juga tidak jauh dengan bahasa dan tidak kalah pentingnya, yakni keterampilan berkomunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan communication skill. Saya berharap video-video di channel ini akan bermanfaat bagi semua, khususnya Anda yang mungkin sedang menempuh mata kuliah communication skill atau yang hanya ingin sekedar meningkatkan keterampilan berkomunikasinya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi berasal dari kata Latin communis yang artinya berbagi. Dapat digambarkan bahwa komunikasi adalah proses dua arah di mana pesan, baik itu dalam bentuk ide atau gagasan, pemikiran, perasaan, pendapat, disampaikan antara dua orang atau lebih dengan tujuan menciptakan pemahaman yang sama. Komunikasi merupakan bagian penting dalam rutinitas keseharian kita. Saat kita mendengarkan dosen yang sedang menjelaskan materi kuliah di ruang kelas, membaca buku, koran, atau majalah, bercakap-cakap dengan teman-teman, menonton YouTube Kuliah Bahasa, berkomunikasi lewat internet, ini semua adalah bentuk komunikasi yang kita lakukan. Tidak jauh berbeda juga dengan di tempat kerja. Ferguson dalam karyanya menggambarkan bahwa menurut para ahli, sekitar 70 sampai dengan 80% waktu bekerja kita ini dihabiskan dengan berbagai jenis komunikasi. Saat di tempat kerja Anda membaca dan menuliskan pengumuman atau memo, mendengarkan rekan kerja Anda, berdiskusi dengan supervisor atau manajer Anda, merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang kita lakukan di dunia kerja. Bisa disimpulkan komunikasi ini akan melibatkan paling tidak ada dua orang yang terdiri dari satu orang sebagai pengirim pesan atau sender dan penerima pesan dari pengirim yang disebut sebagai receiver. Namun sebenarnya, komunikasi tak sekedar proses bertukar informasi saja antara komunikator dan komunikan. Hal terpenting adalah kelancaran komunikasi dan memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung secara efektif. Komunikasi yang efektif ini akan terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim dipahami oleh penerima dengan cara yang tepat dan sama persis sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim. Jadi kira-kira mengapa ya keterampilan dalam berkomunikasi sangat penting di era sekarang? Bahkan di perguruan tinggi, skill yang satu ini tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil studi ilmu komunikasi, namun communication skill juga menjadi mata kuliah penting pada beberapa jurusan sebagai soft skill penunjang pada bidang keilmuan yang sedang ditekuni. Di samping itu, adanya tuntutan kebutuhan communication skill di dunia kerja membuat indikator pembelajaran di setiap mata kuliah ini diharapkan dapat dicapai dengan baik oleh setiap lulusannya. Contoh yang paling nyata adalah jika Anda menjadi seorang pengajar, baik itu dosen ataupun guru. Maka Anda tidak hanya akan dituntut kemampuan mengajar yang baik, juga diperlukan keterampilan berkomunikasi seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan keterampilan mendengarkan yang baik, dosen atau guru akan mudah mengetahui apa saja keluhan peserta didiknya, bagaimana mengatasi keluhan dan kelemahan itu, untuk kemudian disesuaikan dengan pola mengajar, sehingga mereka akan tahu apa yang perlu difokuskan dalam pembelajaran. Sedangkan keterampilan berbicara akan sangat berguna untuk menjelaskan setiap topik pelajarannya dengan jelas, agar mudah dipahami oleh peserta didik. Seorang dosen atau guru adalah komunikator yang terampil yang seharusnya dapat mengubah pelajaran yang membosankan menjadi lebih menarik dengan keterampilan presentasi yang baik. Selain itu, untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya, seorang pengajar seharusnya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh dan kata-kata dengan tepat dan baik. Bagian penting dari seorang pengajar juga adalah memastikan bahwa mereka dapat mengkomunikasikan perkembangan peserta didik kepada orang tua dan kerabat secara tertulis ataupun secara lisan dalam situasi pertemuan.
Saat mengungkapkan sebuah umpan balik positif dan negatif, maka dibutuhkan kemampuan seorang pengajar dalam mengkomunikasikannya dengan ungkapan dan waktu yang tepat. Sedangkan jika Anda sebagai peserta didik, baik mahasiswa atau siswa, maka keterampilan berkomunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan dan situasi pendidikan. Meskipun setiap orang sebenarnya telah mulai belajar bagaimana berkomunikasi di lingkungan keluarga dan rumahnya, namun belajar serta berkomunikasi di jenjang sekolah atau perguruan tinggi adalah hal yang berbeda. Dalam dunia pendidikan, peserta didik dihadapkan pada bentuk komunikasi seperti membaca materi pelajaran atau kuliah, melakukan presentasi dan diskusi di kelas, mendengarkan penjelasan dari guru dan dosen, serta menuliskan materi atau tugas dan proyek-proyek yang telah diperolehnya. Terakhir yakni pentingnya komunikasi di dunia kerja. Saat Anda lulus dari perguruan tinggi dan terjun ke dunia kerja, keterampilan berkomunikasi adalah elemen penting yang bisa menjadi penilaian dan akan membantu kehidupan profesional Anda. Jika Anda memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan rekan kerja atau pimpinan Anda, maka Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Kemampuan komunikasi ini akan dapat mempromosikan konsistensi, efektivitas, komitmen terhadap pekerjaan, membangun tim kerja yang solid bagi perusahaan atau tempat bekerja Anda, mampu membangun networking, penyelesaian konflik dengan lebih baik, dan masih banyak lagi. Inilah mengapa alasan komunikasi sangatlah penting. Karena kemampuan komunikasi ini begitu berhubungan dengan bisnis, karir, bagaimana membangun koneksi, persahabatan, dan bisa memperkuat ikatan keluarga. Soft skill yang satu ini juga menjadi modal penting ketika seseorang ingin meraih kesuksesan dalam berkarir. Bahkan di beberapa tempat kerja juga lebih mengutamakan dan mempersyaratkan calon pekerja atau karyawan yang memiliki keterampilan non-teknis ini. Oleh karena itu, keterampilan non-teknis ini bisa menjadi salah satu faktor bagi seseorang untuk meraih kesempatan kerja yang lebih luas. Jadi pada intinya, tidak sekedar hard skill, soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik dapat menjadi aset baik bagi tempat kerja Anda maupun diri Anda sendiri. Demikian penjelasan singkat pentingnya keterampilan berkomunikasi ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.